Halo sahabat boys dimanapun kalian berada, kembali lagi bersama si Boy. Semoga dalam keadaan sehat walafiat ya. Kali ini Boy akan membahas dan merangkum sebuah film yang lagi ramai diperbincangkan yang berjudul The Danish Girl yang dirilis tahun 2015 yang dibuat berdasarkan kisah nyata. Oke, tanpa berlama-lama lagi langsung saja dimulai, siapkan kopi kalian semua, lanjut. Film ini berkisah di tahun 1920-an di Copenhagen di mana Thanos belum datang ke bumi. Cerita ini berfokus kepada seorang pelukis pemandangan terkenal pada saat itu bernama Ernest Wenner. Jika dilihat dari penampilan Ernest, kita bisa menilai Ernest ini seorang pria yang agak bergindang cucok. Tetapi Ernest memiliki seorang istri bernama Erda Wagner yang juga seorang pelukis tetapi lebih melukis manusia sebagai objek pemandangannya. Jir, istrinya cantik banget. Hubungan Ernest dan Erda pun bisa dibilang harmonis dan dibilang kehidupan mereka sejahtera pada masa itu. Mereka juga hampir rutin melakukan enak-enak di malam hari. Sikap Enner yang agak kemayu rupanya bukan hanya sifat luarnya saja, tetapi Enner mulai menunjukkan ketertarikan terhadap baju wanita dan cara wanita memakainya. Di sisi lain, Erda tidak terlalu peduli dengan sikap kemayu yang dimiliki Enner dan justru malah melarang Enner saat mencampuri urusan profesinya sebagai pelukis model, di mana seorang pemilik galeri foto bernama Rasmussen mengatakan bahwa karya-karya milik Erda belum layak untuk dipamerkan dan belum menemukan model yang cocok di lukisannya, yang kemudian memicu sedikit kekesalan Erda terhadap Enner dan Enner merasa bersalah atas hal ini. Tetapi tak lama Gerda pun meminta maaf kepada Enner dan meminta bantuan kepada Enner. Karena merasa bersalah dan mungkin takut nggak dapat jatah di malam hari, Enner pun membantu Gerda. Ternyata Enner diminta untuk menjadi model wanita lukisannya karena model sebelumnya tidak dapat datang tetapi lukisannya harus siap pada hari itu juga. Disinilah identitas Enner sebenarnya akan terkuak. Di malam hari ketika mereka akan melakukan enak-enak, si Enner rupanya terkesan dengan Gerda yang memakai baju tidur baru. Bukan terkesan karena kecantikan dari Gerda, malahan si Enner terkesan dengan baju baru yang dipakai Gerda. Hari berlalu, Gerda pun melakukannya lagi. Kali ini Gerda mendandani Enner menjadi seorang perempuan tanpa disadari hal itu makin memperparah kelainan yang dimiliki Enner. Mereka berdua pun menamai karakter wanita Enner ini dengan nama Lily. Bukan Little Girl ya. Gerda pun mengajari Anne cara berjalan layaknya seorang wanita, cara memakai wig untuk mendalami karakter wanita yang digambar Gerda. Gerda pun bahkan membiarkan Anne menjadi Lily untuk dibawa ke sebuah pesta dengan tujuan untuk melatih Anne. Tanpa disadari, Gerda justru memberikan peluang bagi Anne untuk melakukan penyimpangan. Anne pun menjadi perhatian para pria di sana karena kecantikan Lily mengalahkan wanita tulen yang ada di pesta itu. Saat Gerda meninggalkan Enner sendirian, ada seorang pria bernama Henry menghampiri Enner. Enner pun merasa bingung antara takut kedoknya ketahuan atau ingin coba menjadi seorang wanita yang bisa digombali oleh pria. Henry pun berhasil membawa Enner ke tempat yang lebih sepi dan mereka pun di sana berciuman. Anjay. Untuk profesionalitas dari aktor Eddie Redmayne, saya kasih 2 jempol sih. Tak diduga Gerda pun melihat penampakan itu. Di sini Gerda antara cemburu atau jijik lihat suaminya kayak gitu. Gerda pun menghampiri suaminya, namun tiba-tiba Enner mengalami mimisan dan mereka pun meninggalkan pesta itu. Setelah kejadian itu, Gerda pun meminta kepada Enner agar karakter Lily tidak lagi dipakai dan berhenti menjadi Lily. Tetapi Enner malahan semakin menjadi-jadi. Ia diam-diam pergi ke tempat penyimpanan baju pameran milik temannya untuk menyentuh baju itu, memakainya dan mengagumi tubuhnya saat memakai gaun itu layaknya seorang wanita tulen. Di sini ada sebuah adegan di mana Enner berdiri di depan cermin telanjang dan membayangkan jika dia seorang wanita dengan melipat anunya ke belakang. Gue jadi ngeri sendiri nih anjing. Setelah mencoba beberapa pakaian di sana, Enner pun balik menemui Henry dan ngobrol-ngobrol dengannya di sebuah rumah makan. Setelah kembali ke rumah, Enner pun meminta maaf kepada Gerda karena telah memarahinya tadi. Di sisi lain, ternyata Rasmussen menyukai karya-karya terbaru dari Gerda dengan memakai model Lily yang adalah suaminya itu. Di sini Gerda lagi-lagi dilema antara dia benci suaminya menjadi Lily, tetapi untuk melanjutkan karirnya dia harus memakai Lily. Di tempat lain, Anna lagi-lagi menemui Henry di rumah Henry. Tetapi Henry sudah mengetahui Lily adalah Anna, yang berarti si Henry ini seorang homo. Setelah mereka mengobrol dan beberapa kali cipok-cipok, Henry pun mengajak Anna untuk enak-enak. Namun Anna menolaknya dan pergi dari sana. Setibanya di rumah, Anner pun jujur dengan Gerda bahwasan dia telah menemui Henry di rumahnya dan menjelaskan ketidakmampuan dia melawan kepribadiannya ini. Di bagian ini, saya sih terharu. Mungkin Anner gak mau seperti ini, tetapi susah juga sih.
Tiba-tiba saja Anna merasa sakit di perutnya dan terjatuh. Setelah ke dokter memeriksanya, ternyata Anna mengalami kebingungan di dalam otaknya Anna antara kejantanan atau kewanitaannya karena terjadi kesenjangan kimia dalam otaknya. Dokter pun melakukan pengobatan dengan radiasi untuk mengurangi zat kewanitaan di dalam diri Anna, tetapi nampaknya itu tidak berhasil. Di sisi lain lagi, Gerda diundang oleh Rasmussen ke Paris karena karirnya Lily menjadi perhatian banyak orang. Dan lagi-lagi Gerda dilema antara karirnya atau suaminya. Singkat cerita, mereka pun pindah ke Paris. Dengan kondisi Anna yang begini, Anna pun tidak lagi menjadi seorang pelukis pemandangan sehingga Gerda harus bekerja sendiri memenuhi kebutuhan mereka berdua. Karena Anna merasa tidak berguna menjadi seorang pria, dia pun pergi ke suatu klub malam yang menyediakan jasa untuk melihat pemandangan wanita tanpa busana yang biasa ditetangi oleh para buaya darat. Anna pun melihat seorang wanita menari di depannya, bukan dinikmati, malahan Anna belajar cara menjadi wanita seutuhnya dengan menunjukkan gayanya. Dengan melihat Anna seperti itu, Gerda pun mencari solusi dengan menemui teman kecil Anna yang bernama Hans dan mengajak Hans ke rumahnya untuk bertemu dengan Anna. Tetapi justru malah Gerda terkejut melihat Anna yang menjadi Lily. Gerda pun berbohong kepada Hans dengan mengatakan itu adalah sepupunya yang datang dari kampung. Situasi menjadi terpuruk ketika Gerda mendatangi pameran lukisannya tanpa ditemani suaminya. Gerda pun sedih dan hujan-hujanan sendirian. Sampai di rumah, Gerda pun marah dan berkata kepada suaminya bahwa ia butuh sosok suaminya yang dulu. Gerda pun pergi ke tempat Hans mencurahkan kekesalannya kepada Hans dan melakukan enak-enak dengan Hans di hari itu. Hal ini membuat Anna merasa sangat bersalah dan Anna berusaha melawan penyimpangannya itu dengan berusaha menjadi laki-laki seutuhnya seperti dulu. Anna pun pergi ke sebuah perpustakaan untuk mengisi waktu luangnya dan menemukan sebuah buku yang dimana isinya merupakan sebuah operasi ganti kelamin yang dimana belum ada orang yang pernah mencobanya. Saat pulang dari perpustakaan, Anna diganggu oleh dua orang karena orang itu melihat Anna berjalan seperti perempuan yang menyebabkan Anna akhirnya babak belur dipukul kedua orang itu. Anna pun pergi ke tempat Hans dan mencurahkan masalahnya kepada Hans. Dan memang Hans sudah tahu penyimpangannya yang dialami Anna saat masih kecil. Hans pun menyarankan Anna untuk pergi ke seorang ahli psikolog yang malahan ternyata Anna mengalami schizophrenia atau yang lebih umum kita tahu yaitu kelainan mental yang membuat Anna takut dan kabur dari sana. Dengan kondisi yang sudah tidak tertolong ini akhirnya membuat Gerda pasrah bahwa mungkin Anna tidak bisa lagi menjadi pria seutuhnya, namun dia tetap suaminya dan Gerda tetap mencintai Anna. Akhirnya mereka menemukan seorang dokter yang tepat untuk menolong kondisinya. Beliau adalah Dr. Warner Cross yang merupakan dokter ahli bedah pertama yang menginspirasi dokter ahli bedah kita sekarang ini. Dr. Warner Cross pun menyarankan sebuah operasi ganti kelamin, tetapi resikonya memang sangat besar. Anna pun akhirnya menjalani operasi itu dan akhirnya operasinya sukses. Anna pun atau sekarang lebih tepatnya kita memanggil dia seorang Lily, menjadi setengah perempuan dan bekerja di sebuah toko parfum yang memiliki banyak teman wanita di sana. Suatu hari dia tidak sengaja melihat enak-enak dengan Henry. Gerda pun akhirnya membiarkan Lily untuk melakukan operasinya. Waktu operasi tiba, Anna pun menjalankan operasi ini. Dan dokter mengatakan kepada Anna bahwa resikonya sangat-sangat besar sekali. Tetapi Anna tidak mempedulikannya karena sudah antusias sekali untuk enak-enak dengan Henry. Gerda pun masuk ke dalam ruangan itu dan mengucapkan kepada Anna semoga operasinya lancar, kemudian mencium Anna dengan hati seorang istri. Operasi pun dilakukan dan operasi selesai. Tetapi tiba-tiba dokter mengatakan Anna mengalami pendarahan dan kondisinya sangat kritis karena mengalami demam yang sangat tinggi. Di sini semuanya mulai berubah. Situasi menjadi semakin memburuk. Ingin melawan takdir malahan berakhir mengenaskan. Gerda pun sangat setia menemani Anna sampai akhirnya Anna meninggal dunia. Dan tamat. Sangat sad ending sekali. Sekilas alur cerita dari film ini lumayan bagus dan out of the box. Pesan yang dapat kita ambil dari film ini yaitu kadang apa yang kita rencanakan tidak sesuai dengan yang terjadi. Tetapi tetaplah berusaha menjadi yang terbaik. Thank you for watching. Sampai jumpa di video berikutnya. Salam sahabat Bang Boy.